Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan masih bersama-sama dengan kita untuk menikmati hari yang baru lagi dalam kehidupan kita. Namun sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat Renungan Firman Tuhan edisi Kamis 3 Juni 2021. Namun sebelum itu, mari kita memohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Pagi hari ini ya Tuhan, kami kembali sujud sembah di hadapan kerajaan-Mu, menandai berkat pemeliharaan Tuhan yang begitu baik dan begitu setia dalam kehidupan kami, di mana Tuhan Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati hari yang baru lagi dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, sebelum kami mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan membuka lembaran kebenaran-Mu. Mari Engkau ya Bapa, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami, terlebih khusus dalam menjalani hidup kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini saya telah siapkan dari Perjanjian Baru, pertama Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga. Pertama Yohanes pasal 5, ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Berbahagialah kita yang masih diizinkan untuk mendengarkan firman Tuhan, seraya kita melakukan dalam seluruh kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pokok renungan kita pada pagi hari ini dari pembacaan kita tadi diberikan satu tema yang berbunyi, menuruti perintah Tuhan merupakan kasih kepadanya. Menuruti perintah Tuhan merupakan kasih kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dalam sebuah dongeng anak-anak dikisahkan hubungan seorang anak penambang dengan ibunya. Ibunya ini adalah seorang ibu yang baik dan ramah. Rumah sederhana di lereng bukit telah dijadikan surga kecil bagi kehidupan keluarga mereka, bagi suami dan bagi anak-anaknya, sebagai tempat perlindungan yang aman, sebagai tempat peristirahatan yang baik bagi mereka sepulang mereka bekerja, melakukan aktivitas mereka dari tambang. Tangannya yang memberikan kehangatan meskipun kasar dan tebal oleh karena tekun dan
begitu giat bekerja di dalam kehidupan mereka. Karena itu, di mata para malaikat, tangan mereka ini tampaknya sangat indah. Suatu ketika, si anak kerja lembur di tambang selama beberapa malam untuk melakukan dan menyelesaikan aktivitasnya di tambang tersebut atau di tempat dia bekerja. Semua tugas-tugasnya itu ia lakukan dengan penuh sukacita dan dengan hati yang tulus. Selain itu, ia ingin untuk menyenangkan kehidupan keluarga mereka. Terlebih khusus, dia mempunyai satu keinginan untuk menyenangkan ibunya, dan ia ingin membelikan sesuatu atau memberikan satu kenang-kenangan kepada ibunya. Terlebih khusus, dia akan memberikan pakaian kepada ibunya sebelum musim dingin tiba. Nah, hal ini bukanlah cerita tentang kasih ibu sepanjang jalan, melainkan kasih anak sepenggal lebih dalam dari itu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, penggalan dongeng ini menggambarkan dengan baik tentang kesimpulan Yohanes tentang hal mengasihi Allah di dalam kehidupan kita. Perintah-perintah Allah tidaklah terasa berat kita lakukan jika itu kita mengasihi Allah dalam kehidupan kita, atau kita tidak berhitung-hitung di dalam memberi diri dan dalam melayani Allah dalam kehidupan kita. Bahkan kalaupun itu benar-benar dihitung pun akan sangat tidak setimpal dengan timbangan kita, karena Tuhan serba baik dalam kehidupan kita dan Tuhan tanpa kekurangan. Karena itu, Paulus menasihati kita di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Nah, dari sini saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bisa melayani Dia dengan penuh sukacita dan dengan gembira hati. Dalam kisah tadi, si anak tadi ini tidak lagi atau bukan lagi perintah ibunya saja yang dia lakukan dalam kehidupannya, tetapi ia hendak juga
memberikan pula apa yang menjadi kerinduan ibunya di dalam hidupnya setiap hari. Dia ingin menyenangkan hati ibunya dan dia ingin membalas jasa atau membalas budi yang baik ibunya di dalam hidupnya. Dan hal ini pula dapat menjadi suatu pelajaran atau suatu peringatan bagi kita sebagai anak-anak Allah, agar di dalam kehidupan kita setiap hari kita mau dengan sukacita, dengan tulus hati untuk mengasihi Allah di dalam kehidupan kita lewat pelayanan kita kepada sesama, yaitu kita mengasihi sesama dengan baik tanpa melihat dan tanpa membeda-bedakan siapa orangnya. Jadi kita mengasihi sesama dengan penuh sukacita, dengan penuh kerendahan hati, dan juga mengasihi Allah, bahkan melayani Allah di dalam kehidupan kita. Karena Allah terlebih dahulu telah mengasihi dan menaruh pengharapan, bahkan memberikan suatu hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita melayani Allah dengan tulus hati dan dengan penuh ketekunan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang kami telah dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini ya Bapa, Engkau berkati agar firman-Mu ini kami boleh jadikan sebagai penuntun di dalam menjalani kehidupan kami dan di dalam melakukan aktivitas kami terlebih khusus sepanjang hari ini. Bapa di surga, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan kepada kami, akal budi hikmat, sehingga dalam kehidupan kami senantiasa kami boleh melakukan tugas pelayanan kami dengan baik. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami datang berserah kepadamu, membawa kepadamu kehidupan kami semua, kehidupan anggota jemaat-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa melindungi kami, memberkati kami ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa buat tugas pekerjaan kami masing-masing, apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa berkenan agar apa yang kami lakukan itu senantiasa boleh berbuah dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa buat anggota jemaat-Mu yang pada hari ini mengucap syukur oleh karena pertambahan usia, baik itu usia kelahiran maupun usia pernikahan. Tuhan senantiasa sempurnakan sukacita mereka, sehingga ya Tuhan, dalam kehidupan mereka masing-masing, di dalam pertambahan usia ini, mereka semakin giat dalam kehidupannya. Mereka semakin berserah diri ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa dalam surga, anggota jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini berada di dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan
yang berada di dalam kesusahan, Tuhan hiburkan, sehingga ya Tuhan, dalam kehidupan kami, kasih Tuhan senantiasa nyata, dan melalui itu ya Bapa, kami semakin dapat mendekat dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Ya Bapa di dalam surga, seluruh kehidupan kami, seluruh usaha dan rencana kami ke depannya, Tuhan yang akan campur tangan di dalamnya dan berkati ya Bapa, sehingga apa yang kami usahakan bahkan rencanakan dalam kehidupan kami dapat berhasil dengan baik hanya karena kasih dan pertolongan Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, ampunkan dosa kami ya Bapa, dan sambut kami, dengarkan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita telah baca dan dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita, khususnya sepanjang hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita, dan shalom.